Ya, Anda boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu semuanya yang ingin Anda wujudkan, impian paling besar Bapak Ibu semuanya yang ingin Anda wujudkan di bisnis ini. Sukses besar di Basu, ya, sukses di Basu. Ada yang pengen umroh, ada yang pengen capai Grandmaster, ya, ada yang pengen passive income, ya. Oke, ada yang pengen financial freedom, ada yang pengen bayar hutang, ya, pengen sukses bersama Basu, freedom finansial buat masa depan anak-anak, umroh satu keluarga, memiliki rumah sendiri, umroh bersama keluarga, ya, sukses Grandmaster, ya kan, rumah pribadi, membelikan rumah untuk anak-anak, lunasi hutang, rumah, ya, rumah impian, umroh, financial freedom, ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, ya, Anda semua pasti punya impian yang besar. Ada yang pengen ini haji sekeluarga, pengen bangun masjid, ya, pengen bangun rumah ibadah Bapak Ibu semuanya, ya, ingin naik haji atau umroh, ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, ya, apapun yang jadi impian Anda, ya, itu akan menjadi fondasi yang kuat yang akan menentukan Anda bertahan di bisnis ini, yang akan menentukan Anda sukses di bisnis ini. Itu adalah kekuatan impian. Nah, setelah Anda punya impian, Bapak Ibu, baru kita bicara yang namanya teknis. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus punya impian dulu. Kita sepakati dulu bahwa malam hari ini Bapak Ibu semuanya, kita harus punya impian yang jelas. Jangan sampai kita jalankan bisnis ini, ya, abstrak, nggak tahu mau dibawa kemana bisnis kita. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu semuanya, di sini ada beberapa poin tentang impian, ya. Mungkin Anda bisa ambil di sini. Mungkin apa prioritas utama dalam hidup Anda, atau apa rencana masa depan Anda. Ya, mungkin ada yang pengen memiliki usaha sendiri, ya, sudah lama bekerja di perusahaan orang, ya, mungkin Bapak Ibu, saya itu pengen punya usaha sendiri, ya, mungkin buka kafe, buka toko, ya kan, atau punya franchise, atau mungkin punya organisasi besar di bisnis ini, di Basu, Bapak Ibu semuanya. Atau yang kedua, ada yang pengen kebebasan finansial. Nah, ada orang, Bapak Ibu semuanya, saya lihat, ya, dia sudah bebas secara finansial, tapi tidak bebas secara waktu, ya. Contohnya siapa? Biasanya bos-bos di satu perusahaan, atau biasa pengusaha-pengusaha besar pun rata-rata seperti itu. Ya, secara finansial sudah oke, banyak uang, tapi dia tidak punya waktu untuk menikmati kebebasan finansial tersebut, Bapak Ibu semuanya. Dia punya uang, tapi nggak punya waktu. Ya, contoh bos di satu perusahaan, akhirnya yang nikmati punya rumah yang bagus, yang nikmati siapa? Pembantunya. Ya, punya TV yang bagus, yang nikmati siapa? Peliharaannya, Bapak Ibu semuanya, kucingnya misalnya. Atau ada juga orang yang memiliki yang namanya kebebasan waktu, tapi tidak bebas secara yang namanya finansial, Bapak Ibu semuanya. Ya, itu contohnya siapa? Pengangguran, Bapak Ibu. Wah, pengangguran ini, Pak, waktunya itu banyak, Bapak Ibu semuanya. Tidur siang boleh, diajak nongkrong siang boleh, ajak nongkrong sore boleh, malam boleh, subuh boleh. Pengangguran itu bebas secara waktu. Tapi, Bapak Ibu semuanya, masalahnya adalah kebanyakan pengangguran itu punya masalah finansial. Apa-apa kalau jalan sama teman harus ditraktir, ya kan? Ya kan, kadang biasanya agak menyusahkan juga kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mungkin ya Bapak Ibu semuanya, ada juga orang yang secara waktu sudah banyak, ya. Pengangguran ini mungkin ketika dia ke mall, ya, yang dia lihat yang paling pertama kali adalah harganya. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya, di bisnis ini yang kami tawarkan pada Bapak Ibu semuanya itu adalah bebas secara finansial, bebas secara waktu, dan bebas secara pikiran. Jadi bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Nah, itu yang Basu tawarkan kepada kita semuanya. Ya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu punya impian pengen punya rumah atau mobil yang lebih baik. Ya, mungkin Bapak Ibu pengen punya yang namanya kendaraan baru, rumah baru. Ya, saya lihat tadi banyak sekali yang pengen rumah dan kendaraan baru, Bapak Ibu semuanya. Saya doakan apapun yang jadi impian Anda itu terwujud di bisnis ini. Ya, amin ya Bapak Ibu semuanya ya. Atau ada juga yang pengen Bapak Ibu sekalian punya banyak teman, ya, dan dihormati. Ya, ada juga yang pengen memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Ada juga yang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ya, mungkin bosan di kota-kota itu aja Bapak Ibu semuanya. Ya, jalan paling ya dari rumah, ya kan, jalan ke semuanya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, meningkatkan yang namanya pengembangan diri. Ya, jadi meningkatkan yang namanya pengembangan diri. Ada orang Bapak Ibu, ya, dulunya bergabung di bisnis ini itu nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, orangnya minderan Bapak Ibu semuanya. Banyak, termasuk saya sendiri Pak. Dulu Bapak Ibu, saya itu orangnya introvert luar biasa. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara Bapak Ibu semuanya. Dulu waktu zaman saya sekolah dulu Bapak Ibu semuanya, itu disuruh berdoa di depan kelas, itu saya pasti lari ke toilet. Kenapa? Ya, saya grogi soalnya, takut soalnya. Pertama kali join bisnis ini, ya, pertama kali saya bergabung dengan bisnis network marketing Bapak Ibu semuanya, itu mau presentasi keringet jago luar biasa. Kenapa? Karena saya itu
orangnya introvert Bapak Ibu, ya takut ya untuk berbicara. Nah, lewat bisnis ini Bapak Ibu semuanya, kita punya sekolah bisnis, punya yang namanya Basuban System. Nah, di sini Anda bisa meningkatkan yang namanya pengembangan diri Anda Bapak Ibu semuanya. Ya, atau mungkin Anda pengen menjalani masa pensiun dengan kaya raya dan sejahtera. Nah, ini yang diminati banyak orang ya Bapak Ibu semuanya, financial freedom, passive income. Suatu saat nanti Anda tidak perlu bekerja, uang yang bekerja untuk Anda. Anda yang bisa menentukan kapan waktu Anda berlibur, kapan waktu Anda bekerja. Nah, itu yang paling menarik di network marketing, Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu sekalian, Anda pengen membantu orang lain atau melakukan kegiatan sosialnya. Kemarin Bapak Ibu semuanya, saya belajar dari training owner kita, Bapak Ibu semuanya. Itu luar biasa sekali. Ya, beliau itu punya yang namanya sikap membantu orang lain, jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Nah, ini yang wajib ya kita tiru Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita itu bisa membantu orang lain, bukan hanya Anda lihat orang di jalan Anda bantu, tapi membantu tim itu sudah termasuk membantu orang lain Bapak Ibu. Anda membantu tim Anda sukses, ya itu rasa kebanggaannya itu beda. Anda membantu tim Anda itu dapat pajero, itu pasti rasanya berbeda Bapak Ibu semuanya. Ya, sukses sendiri itu biasa, tapi kalau Anda bisa sukses dan membantu tim Anda sukses atau mensukseskan orang lain, itu baru yang namanya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, pertanyaannya Pak David, setelah saya punya impian, bagaimana cara membangun tim yang besar? Ya, karena namanya bisnis jaringan, kita perlu yang namanya membangun tim. Ya, dan membangun tim di bisnis ini itu berbicara bisnis manusia Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda perlu membangun yang namanya tim yang besar, tim yang kokoh, fondasi yang kuat. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, work with system. Bekerjalah dengan sistem. Ya, apa itu sistem Pak David? Sistem itu adalah save yourself time, energy, and money. Menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat uang. Jadi dengan adanya sistem yang disiapkan oleh support system di bisnis ini Bapak Ibu semuanya, sistem ini membuat bagaimana bisnis Anda itu mudah diduplikasi, gampang untuk dijalankan. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Nah, sistem ini adalah SOP atau standar operasional prosedur yang bisa diajarkan dan ditiru dengan mudah. Jadi kalau memang Bapak Ibu lihat ya, Ronald McDonald itu adalah badut, ya saya tidak akan rubah jadi Bernie Bapak Ibu semuanya. Ya kalau Anda lihat Bapak Ibu semuanya, KFC itu ada gambar apa? Ada patung kakek-kakek. Saya tidak akan ganti ya dengan BCL misalnya, Bunga Citra Lestari, ya. Karena itu sudah menjadi sistemnya, SOP-nya Bapak Ibu semuanya. Dan di sini bukan seberapa hebat diri Anda, tapi apakah bisnis Anda bisa diduplikasi atau tidak. Nah, kebanyakan orang di bisnis ini terlalu hebat, one man show. Padahal yang paling penting di bisnis ini kita harus membangun tim yang kuat. Ya, ingat, Superman is dead di bisnis ini. Sekarang yang ada yang namanya super team atau Avenger Bapak Ibu semuanya. Ya, kita harus betul-betul bisa menggali potensi tim kita. Sama seperti kemarin Pak Daud mengatakan, ya kita harus bisa menggali potensi tim kita Bapak Ibu semuanya. Ya, bukan masalah diri kita ini hebat, bukan. Tapi masalahnya adalah apakah bisnis Bapak Ibu bisa diduplikasi atau tidak. Karena terlalu jago pun nggak bagus Bapak Ibu semuanya. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena kalau Anda terlalu jago presentasi, jago sponsor, Anda bisa sponsor 50 orang, 100 orang. Pertanyaannya satu Pak David, itu bisa diduplikasi tim Anda atau tidak? Setuju ya Bapak Ibu semuanya? Misalnya Anda buat table talk, ya Anda buat table talk Bapak Ibu semuanya, ya traktir mentraktir, Anda bisa traktir tim Anda. Tapi masalahnya, tim Anda bisa melakukan hal yang sama atau tidak? Ada orang Bapak Ibu justru ketika melakukan hal seperti itu malah terintimidasi. Aduh, susah ya jalankan di sini. Kalau saya jalankan di sini, saya harus traktir juga table talk, saya harus keluar uang juga. Nah, jadi tampillah sederhana Bapak Ibu semuanya. Ya biasanya kalau kami biasanya table talk ya, biasanya kalau di tim kami itu bayar sendiri-sendiri Bapak Ibu semuanya. Ya, ataupun paling tinggi ya disiapkan air mineral, disiapkan es teh manis ya, yang sederhana aja. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah Bapak Ibu semuanya, karena itu sulit untuk diduplikasi. Oke, nah, 4 very simple step, 4 langkah mudah dalam menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, 4 langkah ini itu kita harus ikuti step by stepnya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu Indomie, itu sebetulnya punya 4 langkah mudah juga. Sepakat Bapak Ibu semuanya, Indomie itu punya 4 langkah mudah untuk memasak Indomie. Anda boleh lihat di balik bungkusnya. Anda buka bungkusnya, taruh minyak, panaskan airnya, Bapak Ibu semuanya, ya kan, baru Anda taruh minyak di piring, ya Anda taruh bumbunya, selesai Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 4 langkah mudah juga dalam Indomie itu. Ya, ketika memasak Indomie punya 4 langkah mudah, dan Anda lihat gara-gara 4 langkah simple, 4 langkah mudah itu Bapak Ibu semuanya, ya dari anak SD, anak kecil sampai dewasa Bapak Ibu semuanya, itu semuanya bisa masak Indomie. Ya, boleh cek Bapak Ibu semuanya. Sekarang Indomie jadi perusahaan raksasa di Indonesia. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini, di ruang ini, di Zoom malam hari ini, siapa yang pernah masak Indomie Bapak Ibu semuanya? Atau siapa yang pernah makan Indomie?
Pasti semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Pasti semuanya pasti pernah masak Indomie, pasti makan Indomie. Jangankan makan Pak, ya masak sendiri pun bisa. Usia berapapun, latar belakang apapun, semuanya bisa masak Indomie. Setuju? Setuju ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya lihat di kolom komentar ini saya semuanya dari berbagai macam latar belakang, mau umur berapapun, usia berapapun, semua bisa masak Indomie Bapak Ibu. Sama seperti bisnis ini, sama seperti Basui Bapak Ibu semuanya. Mau kita dari latar belakang apapun, usia berapapun, siapapun Anda, Bapak Ibu semuanya, semua bisa menjalankan bisnis ini. Karena kita punya sistem yang sama, kita punya sekolah bisnis yang sama, kita punya Basuhan sistem, apapun latar belakang Anda, namanya kita melewati satu sistem, ya, itu pasti keluarnya sama, Bapak Ibu semuanya. Contoh aja, ya, contoh. Anda makan pagi, siang, malam, itu menunya sama atau beda-beda, Bapak Ibu? Anda makan nih, pagi, siang, malam, menunya sama atau beda? Ya, wah ini kalau anak mungkin yang masih muda yang ngekos itu biasanya hampir sama semua, pagi Indomie, siang Indomie, malam juga Indomie Bapak semuanya. Ya, dan itu sudah rata-rata hampir pernah merasakan lah kalau anak mas waktu kita masih kuliah ya rata-rata makanan kita pagi siang malam sama ya. Tapi kalau sekarang kan beda-beda. Setuju ya Bapak semuanya? Pagi mungkin Anda makan roti bakar, ya kan siangnya Anda makan nasi campur ya, nasi sama ikan bakar misalnya, malamnya nasi goreng ya. Jadi makanan kita pagi siang malam Bapak Ibu semuanya itu pasti beda-beda, setuju? Tapi karena melalui sistem pencernaan yang sama, satu sistem pencernaan, kira-kira, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, keluarnya di toilet sama nggak kira-kira? Padahal makannya beda-beda nih, pagi siang malam itu menunya beda-beda. Tapi karena melalui sistem pencernaan, melewati satu sistem pencernaan, keluarnya Bapak Ibu di toilet, mohon maaf, sama nggak kira-kira Bapak Ibu semuanya? Sama, karena apa? Punya yang namanya satu sistem Bapak Ibu, melewati sistem pencernaan, makanya keluarnya sama. Makanya sama dengan bisnis ini Bapak Ibu, mau usia berapapun Anda, siapapun Anda di bisnis ini Bapak Ibu, ya latar belakang apapun Anda, mungkin beda-beda. Latar belakang kita ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang karyawan, ada yang direktur, ada yang mungkin mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga. Latar belakang kita beda-beda nih. Tapi karena kita melalui sistem yang sama, Basuhan sistem, kira-kira keluarnya sama nggak kira-kira? Keluarnya Anda jadi penerima pajero nggak kira-kira Bapak Ibu semuanya? Ya jadi latar belakang kita beda-beda nih. Tapi karena kita melalui sistem yang sama, Basuhan sistem, akhirnya kita keluarnya sama-sama peringkat Grandmaster Bapak Ibu semuanya. Setuju Bapak Ibu semuanya? Walaupun usia kita beda-beda, latar belakang kita beda-beda, tetap hasilnya, karena melalui satu sistem yang sama, hasilnya itu sama Bapak Ibu semuanya. Hasilnya, keluarnya, kita sama-sama Grandmaster. Setuju Bapak Ibu semuanya? Nah makanya untuk perjalanan menuju Grandmaster, kita perlu yang namanya 4 very simple step, 4 langkah mudah ini. Oke, nah kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah daftar nama mengundang, ya step pertama. Nah, saya mulai dari daftar nama dulu. Nah, daftar nama ini Pak, itu sangat penting Bapak Ibu semuanya. Daftar nama ini itu sangat penting, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang ketika menjalankan bisnis ini tanpa daftar nama akhirnya kebingungan. Saya mau prospek siapa ya? Saya mau mulai dari mana ya? Anda harus mulai dengan daftar nama dulu karena ini adalah bahan baku kita di bisnis ini. Ini adalah harta karun kita Bapak Ibu semuanya. Daftar nama ini itu kalau di bank, di perbankan, itu dinilai sangat mahal, dijual dengan sangat mahal. Itu sampai diperjualbelikan Bapak Ibu semuanya kalau di bank. Makanya kita harus mulai dengan daftar nama dulu ya, dan tambahkan daftar nama baru setiap hari. Nah saya Bapak Ibu itu biasanya ya saya itu punya standar dalam menjalankan network marketing karena kita bergerak di bidang network marketing nih. Ya saya punya standar setiap hari harus kenalan dengan 2 orang baru, minimal 2 orang baru. Mau kenalan dimanapun itu, ya mau di kafe lagi nongkrong, ya kan, mau di media sosial ataupun ya paling sering Bapak Ibu semuanya biasanya kalau dalam perjalanan ya, perjalanan udara naik pesawat Bapak Ibu semuanya ya. Itu Bapak Ibu semuanya di pesawat itu kan ada 3 kursi ya biasanya kalau ekonomi kelas. Nah itu saya paling suka duduk di tengah Bapak Ibu semuanya. Biar apa? Bisa ngobrol sama kiri sama kanan kita. Ya kita bisa kenalan Bapak Ibu semuanya. Kita bisa kenalan. Oke, nah ini ada yang ini ya, ada yang coret-coret. Ya ini kelihatan ya namanya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau Bapak Ibu coret-coret di layar itu kelihatan ya namanya ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk tidak ada yang mencoret-coret di slide Bapak Ibu semuanya karena namanya kelihatan soalnya. Oke Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini saya punya standar Pak. Ya 2 orang baru setiap hari di pesawat kiri kanan saya kenalan. Tapi tujuannya satu, untuk berteman. Jangan langsung di prospek. Ya kebanyakan orang kenalan orang baru itu kayak memakan orang Bapak Ibu. Langsung saya prospek. Nah bukan nggak bagus, tapi kurang tepat Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena kalau Anda
langsung prospek, langsung kelihatan, aduh Anda mau tawarkan MLM atau asuransi Bapak Ibu semuanya. Biasanya seperti itu. Ya, dan orang itu biasanya mau join itu dengan kita yang sudah nyaman dulu, punya kepercayaan. Makanya kita bina hubungan dulu. 2-3 kali Anda ajak ngopi, ngobrol-ngobrol Bapak Ibu semuanya, mungkin main futsal bareng ya. Anda ngopi bareng ya, Anda bina hubungan dulu Bapak Ibu. Ya, ketika dia sudah merasa nyaman dengan Anda, baru Anda bisa presentasi. Ya, biasanya kalau ada yang sudah terlanjur tanya duluan, kamu kerjanya apa sih? Nah, itu salah tanya Bapak Ibu semuanya ya, langsung kita presentasi. Setuju ya Bapak Ibu semuanya ya? Nah, jadi itu Pak. Jadi kita harus punya standar, dan itu kita bisa kenalan dengan orang baru di mana saja. Ya, mau di toilet pun ya Anda bisa kenalan dengan orang baru. Kan nggak mungkin ya Anda di toilet, misalnya Anda biasanya kalau saya di toilet ngapain ya, kalau mau ngobrol dengan orang, saya senyum aja dulu Pak. Ya, senyum aja dulu. Kan paling tidak kalau kita senyum Bapak Ibu semuanya, itu nggak mungkin itu dibalas dia bilang, apa kamu senyum-senyum? Ya, nggak mungkin ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya pasti Pak, kalau Anda senyum orang, ya paling tidak seburuk-buruknya dia tidak balas senyuman Anda. Sudah selesai. Ya, kalau dia tidak balas ya berarti skip Bapak Ibu semuanya, next. Tapi Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya dia balas ya Anda bisa bangun komunikasi dengan orang itu Bapak Ibu semuanya. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang kedua adalah kebanyakan kita mengenal 200 orang dengan nama lengkap mereka. Ya, ini pasti saya yakin setiap dari kita punya 200 daftar nama. Ya, karena kalau tidak saya pun bingung. Kemarin waktu nikah undang siapa? Waktu Anda nikah undang siapa? Pasti nggak mungkin cuma 200 orang Pak. Ya, rata-rata pasti lebih mungkin 500, ada yang sampai 1000 orang ya. Dan pastinya Bapak Ibu, itu akan jadi daftar nama Anda. Itu yang menjadi daftar nama Anda. Dan 100 orang mengenal 100 orang yang mengenal 100 orang lainnya. Sama dengan 1 juta orang. Jadi 100 kali 100 kali 100. Jadi ingat Bapak Ibu, di balik orang ada orang. Anda punya 100 daftar nama nih misalnya. 100 orang ini mengenal 100 orang lainnya. Mereka punya 100 daftar nama juga masing-masing kan? Dan setelah itu, di antara mereka punya lagi 100 orang. Itu kalau dirumuskan Bapak Ibu semuanya, kita hitung, itu totalnya 1 juta orang Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau hari ini mungkin Anda punya visi, Pak, suatu saat nanti saya harus punya 1 juta orang di dalam tim kerja saya. Itu bukan hal yang mustahil Bapak Ibu semuanya. Itu ada rumusnya. Di balik orang, ada orang. Setuju? Dan don't judge. Nah, ini yang paling penting dalam buat daftar nama. Jangan menjudge. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya. Jangan jadi yang namanya peramal. Banyak orang Bapak Ibu semuanya ketika join di bisnis ini Bapak Ibu semuanya ya, bukannya tulis tanpa pilih-pilih ya, dia menjudge, aduh ini teman saya ya, teman saya ini dia latar belakangnya ibu rumah tangga, aduh pasti sibuk ngurusin keluarga, ngurusin anak, aduh kalau bapak rumah tangga nggak mungkin tertarik dengan bisnis ini, aduh pengusaha dia udah kaya Pak ya, nggak mungkin lah mau jalankan bisnis ini, udah punya uang, aduh atau mahasiswa ya, mahasiswa ini mungkin aduh Pak dia kayaknya punya masalah finansial, dia terlalu miskin misalnya ya. Jangan menjudge Bapak Ibu ya, jangan pilih-pilih saat membuat daftar nama Anda. Tulis saja semuanya, karena siapa yang tahu kalau ada peringkat Grandmaster di dalam daftar nama Anda itu. Setuju Bapak Ibu semuanya? Jadi jangan menjudge Bapak Ibu semuanya, jangan pilih-pilih, tapi kita perlu yang namanya memilah-milah. Ya, tulis saja semuanya Bapak Ibu. Teman sekolah Anda, teman kuliah Anda, teman kerja Anda, teman bisnis Anda, partner Anda, sahabat Anda, saudara Anda, istri Anda, keluarga Anda, anak Anda. Tulis saja semuanya Bapak Ibu semuanya daftar nama Anda. Jangan pilih-pilih ya. Anda mau tulis misalnya pacar Anda, mantan pacar Anda sekalipun Bapak Ibu semuanya, tulis aja Pak semuanya. Ya, nanti dari daftar nama itu kita bisa pakai untuk menjadi bahan baku kita dalam menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, dan yang berikutnya adalah letakkan setiap orang melalui sistem pendapatan yang bisa diduplikasi. Maksudnya apa Pak David? Ditulis. Buat daftar nama itu jangan hanya di handphone Bapak Ibu semuanya. Buat yang namanya buku daftar nama. Kalau Bapak Ibu hanya handphone, ya handphone kadang-kadang kan ngehang Bapak Ibu semuanya, error. Ya, kita harus punya yang namanya buku daftar nama agar supaya Anda bisa menyusun yang namanya rencana kerja terarah, terstruktur. Nah, lewat buku daftar nama ini Bapak Ibu semuanya, tulis saja semuanya Pak. Nanti ada metode yang namanya FAST. Nah, ini Anda boleh tanya kepada pengundang Anda, kepada mentor Anda masing-masing Bapak Ibu semuanya, tentang bagaimana caranya Anda membuat daftar nama dengan menggunakan kolom FAST. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah daftar nama Bapak Ibu ya, Anda wajib punya yang namanya sikap ini. Ya, jadi jangan langsung diundang, langsung buat janji, jangan Pak. Setelah Anda tulis daftar nama, Anda harus punya dulu sikap ini, Bapak Ibu semuanya, di dalam diri Anda. Some will, someone, so what, next. Beberapa yang akan iya, beberapa yang akan mengatakan tidak. Terus kenapa? Next, Bapak Ibu semuanya. Namanya bisnis network marketing Pak, ya, PHP itu hal yang biasa. Namanya bisnis network marketing, ada yang akan bergabung, ada yang tidak akan bergabung. Ya, Anda harus tanamkan pada mindset Anda. Terus kenapa? Next saja Bapak Ibu semuanya. Ya, banyak orang
buat daftar nama, langsung buat janji, presentasi. Akhirnya apa? Tidak punya mental ini, akhirnya gampang down-nya. Ya, presentasi 1 kali ditolak, merenung 29 hari di rumah. Ya, Anda presentasi 2 kali, ya presentasi kedua di hari ke 30, 31 Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda presentasi kedua ditolak lagi, langsung curhat dengan upline-nya. Rasanya ini bukan bidang saya. Ya, nah jadi itu Pak. Jadi kita harus punya mental ini dulu. Biar apa? Biar ketika Anda ditolak sekalipun, Anda sudah paham di dalam network marketing penolakan PHP itu adalah hal yang biasa. Ya, siapa di sini yang sering kalau presentasi Bapak Ibu ya di PHP-in, dikasih harapan palsu Bapak Ibu semuanya. Bilangnya mau join, sampai sekarang nggak join. Siapa yang sering di sini Bapak Ibu? Ya, saya banyak ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, itu hal yang biasa. Pak Surano dulu iya, ya saya sering dapat PHP. Bapak Ibu semuanya, di dalam network marketing itu adalah hal yang biasa. Ya, kalau saya memang lebih baik, ya kalau saya ya lebih baik ditolak Pak daripada di PHP-in. Kalau ditolak kan langsung selesai. Oke, saya menolak. Selesai. Kalau di PHP-in kan kita digantung Bapak Ibu semuanya ya. Ya dibilang mau join, follow up juga, akhirnya WhatsApp nggak dibalas, akhirnya sampai WhatsApp diblokir ya. Nah, tapi itu hal yang biasa Bapak Ibu semuanya di network marketing itu kita nggak bisa hindari hal seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, makanya kita harus punya mental seperti ini dulu. Someone, so what next. Oke. Nah, yang berikutnya adalah penduplikasian yang kokoh. Itu dimulai dari yang namanya memilih orang yang tepat, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kerang yang diperlukan untuk menemukan sebuah mutiara? Ya, karena bisnis ini itu sama kayak kita lempar dadu aja, mencari angka 6. Ya, Anda mungkin misalnya di ruang kerja Anda, di kamar Anda hari ini tuh punya 100 kerang. Ya, 100 kerang yang isinya hanya 10 mutiara. Ya, Anda bagaimana cara mencari 10 mutiara itu? Anda pasti buka tutup kan? Anda buka keran pertama, nggak ada isinya, tutup, buka lagi. Keran kedua, Anda buka lagi, nggak ada isinya, tutup, buka lagi. Keran ketiga, Anda buka lagi, nggak ada isinya, tutup, buka lagi. Keran keempat, Anda lihat, ada isinya, Anda ambil mutiaranya, tutup, buka lagi, cari lain lagi. Ya, sampai kapan? Sampai 10 mutiaranya ketemu Bapak Ibu semuanya. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Nah, sama dengan bisnis ini. Ya, Anda di bisnis ini cuman sama seperti membuka keran saja mencari mutiara Bapak Ibu. Anda presentasi ditolak, next. Presentasi ditolak, skip. Presentasi ditolak, next. Anda presentasi, ada yang join, Anda masuk ke dalam tim kerja Anda bina dia sambil cari orang baru lagi. Ini sama seperti membuka keran untuk menemukan mutiara saja. Nah, tapi dari 10 mutiara misalnya yang Anda bangun, yang Anda cari, Bapak Ibu semuanya, Anda temukan, ya, itu tidak semuanya itu harganya mahal. Tidak semuanya itu bernilai. Nah, makanya Bapak Ibu perlu yang namanya pilihlah orang yang tepat yang ada di dalam tim Anda. Karena nggak semuanya orang tepat loh. Ada orang yang Anda memang sudah follow up sekuat tenaga apapun, Anda sudah keluarkan semua jurus apapun, namanya orang itu nggak mau menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya, dia itu nggak akan jalan. Makanya kita harus pilih orang yang tepat dalam tim kerja kita. Kalau enggak, ya itu wasting time Bapak Ibu semuanya, buang-buang waktu. Dan yang berikutnya, selalulah bersikap positif. Jangan bersikap negatif. Sikap positif itu maksudnya apa? Sikap positif itu terhadap semua hal ya Bapak Ibu semuanya, terhadap upline Anda, terhadap tim Anda, ya, terhadap perusahaan, ya semuanya kita harus sikap positif. Ya, upline Anda mungkin nggak bantu Anda table talk, Anda langsung ngambek, ya. Itu bukan sikap positif Bapak Ibu. Ya, Anda mungkin bisa positif, oh upline saya ini punya tim yang besar, makanya dia itu ya bantu tim lain dulu Bapak Ibu semuanya, ya. Karena bagus juga ya kalau untuk kita pakai edifikasi Bapak Ibu semuanya. Jadi bersikap positif. Mungkin hari ini produk Anda inden, ya kan? Nah, Anda sikap positif saja Bapak Ibu semuanya. Ya jangan sampai Anda presentasi ke orang, Anda presentasi, oh ini bakso luar biasa. Ketika Anda ke upline Anda, aduh Pak, kenapa sih produknya lama sekali inden Bapak Ibu semuanya? Ya, jadi kita itu harus bersikap positif. Ya karena perusahaan ini, ya saya cuma bilang sama Bapak Ibu, ini masih baru. Ya belum ada 1 tahun, baru 5 bulanan Bapak Ibu semuanya. Grand launchingnya aja nanti bulan Desember. Ya, jadi ini memang betul-betul masih baru, masih baby lah, masih bayi. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana membantu agar supaya perusahaan ini besar, ya menjadi perusahaan sempurna. Loh, justru ini bagus perusahaan belum sempurna Pak. Kenapa? Kalau perusahaan ini sudah sempurna, itu sudah bukan peluang namanya. Justru karena perusahaan ini belum sempurna, itu masih peluang. Setuju? Yang berikutnya adalah mengundang. Setelah Bapak Ibu sudah punya mental seperti tadi, yang berikutnya adalah mengundang. Ya, nggak mungkin Anda doakan ya, daftar nama Anda doakan semoga mereka join dengan sendirinya. Nggak mungkin Bapak Ibu semuanya. Anda perlu buat janji, Anda perlu undang. Sepakat? Nah, mengundang ini member baru tidak boleh presentasi.
Oke, member baru tidak boleh presentasi. Ini kabar baik Bapak Ibu. Tapi kabar buruknya tim kerja atau upline mentor Anda hanya berikan contoh 2-3 kali saja. Ya, jadi upline Anda hanya memberikan contoh 2-3 kali aja. Makanya ketika Anda mengundang orang di table talk ataupun di home meeting, Bapak Ibu semuanya, Anda perlu yang namanya belajar dari upline Anda. Ya, jadilah pengundang yang profesional. Ya, jadilah pengundang yang profesional. Upline Anda itu lagi presentasi, Anda jangan bolak-balik toilet, Bapak Ibu semuanya. Ya, temani upline Anda presentasi, dengarkan dengan baik, Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin ada yang bilang, aduh Pak, bosan, mungkin presentasinya itu aja. Loh, justru yang membosankan itu yang membuat kita sukses, Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin Anda udah hafal presentasi upline Anda. Oh, abis ngomong ini, dia pasti ngomong ini. Nggak masalah Bapak Ibu semuanya. Yang membosankan itu yang lebih sukses Bapak Ibu semuanya. Jadi upline Anda bantu 2-3 kali. Kita harus jadi pengundang yang profesional. Upline Anda presentasi, kita duduk mendengarkan Bapak Ibu semuanya. Kita duduk mendengarkan, ya kan? Dan jangan bolak-balik toilet, atau jangan, kalau biasanya kalau kebanyakan pria ya, itu keluar merokok di luar. Yang upline-nya lagi presentasi, ya pengundangnya itu lagi merokok. Ya akhirnya prospek Anda itu susah joinnya karena dia lihat yang mengundang saja tidak menemani Bapak Ibu semuanya. Ada yang paling parah Pak, saya dulu pernah presentasi itu sampai saya dipijitin, hajar up. Ya hajar, ya kan, semangat. Ya saya lagi presentasi dipijit Bapak Ibu semuanya. Wah itu parah juga Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau upline lagi presentasi, duduk aja mendengarkan. Kalau bisa ngangguk-ngangguk. Ya ngangguk-ngangguk ini powerful sekali Pak. Jadi ketika upline Anda bilang, oh ini paket soliter, paket terbaik, ngangguk-ngangguk saja Bapak Ibu semuanya. Ya akhirnya tim Anda, prospek Anda join soliter juga. Karena ngangguk-ngangguk, prospek Anda ngangguk-ngangguk juga kan. Ya, karena kalau kita main handphone di saat upline kita presentasi Bapak Ibu semuanya, prospek Anda akan ikut main handphone juga. Anda tidak menghargai presentasi upline Anda, prospek Anda pun tidak akan respect Bapak Ibu semuanya. Makanya kita di sini harus menjadi pengundang yang profesional. Setuju Bapak Ibu semuanya? Makanya undang 25 prospek terdekat ya, dengan semangat dan tentukan waktu bertemunya. Biasanya kalau saya mengundang Bapak Ibu semuanya, saya yang menentukan waktu bertemunya. Ya bukan si prospek, tapi pengundangnya yang harus menentukan waktu bertemunya. Ya ini penting ya Bapak Ibu semuanya ya. Jangan tanya ke prospek, kapan bisanya Pak? Nanti dijawabnya apa? Kapan-kapan. Ya, jadi kita harus yang menentukan waktunya. Kira-kira Senin atau Selasa, Rabu atau Kamis, Jumat atau Sabtu. Tapi Anda tentukan 2 waktu saja. Misalnya kalau Senin sampai Selasa prospek Anda bilang, aduh nggak bisa, ada acara, bla bla bla. Nah, Anda langsung bilang, oke, kalau begitu, ya nanti kita ketemu lagi ya. Nanti saya telepon lagi ya kalau masih ingat. Ya, jadi langsung skip aja Bapak Ibu. Itu jadi undangan Anda untuk minggu depan misalnya, seperti itu. Nah, minggu depannya lagi Anda tanya, bisanya kapan, Jumat atau Sabtu? Ya kan, prospek Anda bilang, aduh Pak, kayaknya saya masih sibuk, ini urusan kantor dan segala macam. Nah, Anda bilang lagi, oke kalau begitu nanti saya telepon lagi ya minggu depan kalau masih ingat. Ya, jadi Anda yang tentukan waktu bertemunya Pak. Jadi tawarkan 2 waktu, itu akan membuat Anda terlihat profesional Pak. Ya, jadi tawarkan 2 waktu. Jadi Senin atau Selasa, misalnya orang itu, prospek Anda itu pilih Selasa. Oke, jam 2 siang atau jam 7 malam. Jadi Anda yang memberikan peluang Bapak Ibu semuanya. Sepakat? Nah, yang berikutnya, gunakan telepon. Nah, ini bagus sekali. Kalau Anda misalnya undang orang, ketemu langsung, misalnya jalan-jalan di mall, Anda ketemu teman Anda langsung bilang, ini ada bisnis bagus, bos. Ya, akhirnya dia bilang apa? Oh, apa? Jelaskan aja di sini. Ya, dia dalam keadaan tidak siap, Bapak Ibu semuanya, untuk dipresentasi. Tapi kalau orang yang Anda sudah melewati yang namanya buat janji, Anda sudah undang terlebih dahulu, berarti dirinya sudah dalam keadaan siap untuk mendengarkan presentasi. Karena buktinya, Anda undang, dia datang kan? Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita gunakan telepon bagusnya. Karena kalau gunakan telepon, ya Anda bisa, ada yang bilang, aku jelaskan sekarang aja. Oh Pak, saya pengen jelaskan sekarang. Tapi nggak mungkin lah, proyek miliaran saya jelaskan lewat telepon. Ya kan? Karena ada beberapa slide, diagram, dan angka yang saya mau tunjukkan Pak. Misalnya seperti itu. Atau, ya Anda bisa bilang, aduh Pak, saya pengen jelaskan sekarang, tapi saya udah kebelet pipis. Atau Pak, saya ini pengen jelaskan sekarang, ya tapi saya lagi nyetir. Ya kan? Nanti kalau saya jelaskan sekarang nanti ketabrak ya. Jadi Anda bisa pakai ke alasan itu, tapi jangan berbohong juga. Jadi saya kalau memang bilang lagi nyetir, itu memang lagi di jalan Bapak Ibu semuanya. Biar apa? Penjelasannya tidak sepotong-potong. Nanti pada saat ketemu baru kita jelaskan konsep bisnisnya. Jangan jelaskan lewat telepon Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Dan yang berikutnya adalah mental businessman. Punyailah yang namanya sikap profesional dalam mengundang. Jangan mengemis. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Banyak orang ketika buat janji itu mengemis. Ayolah bro, datang ya. Ini saya punya bisnis bagus. Kamu harus dengarkan dulu. Datang ya, ya please. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini big project. Ya, kita ini akan tawarkan Pajero ke prospek kita. Kita itu akan tawarkan perubahan hidup, impian yang terwujud. Kita akan tawarkan peringkat Grandmaster, income 1 miliar dalam 1 tahun.
Ya, masa sampai memohon Bapak Ibu semuanya? Ya, kita itu harus tanamkan pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda gabung, ya, prospek Anda gabung, dia yang untung. Kalau dia tidak gabung, dia yang rugi. Kenapa? Anda tidak rugi. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang bisa Anda prospek. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ya, jadi punyailah yang namanya mental businessman ini. Jangan pernah mengemis dalam mengundang ataupun mengajak join, ya. Ketika Anda mengundang cukup 1-2 menit, ya. Kalau Anda sudah lebih berarti Anda sudah presentasi, ya. Jadi jangan presentasi di telepon. Tujuan buat janji hanya untuk mendapatkan janji temu saja. Jangan presentasi di telepon. Kalau Bapak Ibu presentasi di telepon, Bapak Ibu semuanya, yang terjadi adalah apa? Prospek Anda mendapatkan informasi sepotong-potong, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan presentasi di telepon. Cukup buat janji saja. Kapan waktu ketemunya, Anda tawarkan 2 waktu, oke, kalau dia sudah deal, ya, deal waktunya, sudah tutup Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Anda presentasi, Anda udah jelaskan violet, itu kegunaannya apa, minuman kolagen, antioksidan, nah, itu yang sudah presentasi Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan presentasi di telepon, ya. Dan ini tips-tips dalam mengundang, menciptakan urgensi, memuji prospek. Jika prospeknya level up, meminta izin, tidak menjanjikan apa-apa karena belum tentu cocok, sesuaikan dengan background. Nah, mungkin kita bahas di slide berikutnya. Nah, ciptakan urgensi Bapak Ibu semuanya. Biasanya orang lain itu jauh lebih tertarik kepada orang yang sibuk mengurusi banyak hal. Buatlah kesan kalau Anda itu sedang terburu-buru. Ya, saya jujur Bapak Ibu suka sekali berpartner dengan orang itu yang punya kesibukan banyak Bapak Ibu semuanya. Ya, artinya dia ini pekerja keras. Nah, jadi dalam buat janji Anda itu harus ini Bapak Ibu, ciptakan urgensi ini Bapak Ibu. Buatlah kalau Anda itu lagi terburu-buru. Misalnya, ya Anda buat janji. Ya, contoh pertama, Pak, maaf saya nggak bisa lama-lama karena saya lagi mau meeting. Kira-kira Rabu atau Kamis ada waktu kosong? Pak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi Anda tawarkan 2 waktu dan Anda bilang, ya, biasanya kalau lagi mau meeting itu biasanya saya gunakan untuk buat janji. Ya, karena saya nggak bisa cerita panjang-panjang karena 1 jam lagi saya mau meeting. Ya, atau sebentar lagi saya mau meeting. Ya, kira-kira Rabu atau Kamis ada waktu kosong nggak? Seperti itu. Ya, atau bro, aku udah mau cabut nih, tapi aku harus kasih tahu ke kamu secepat mungkin. Ya, atau bro, aku singkat saja, soalnya aku lagi sibuk. Tapi ada sesuatu yang harus aku ceritakan ke kamu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Buatlah kesan kalau Anda sedang terburu-buru Bapak Ibu semuanya. Atau teknik kedua, memuji prospek. Ini biasanya kita gunakan kalau prospek lebih senior, atau level up, atau levelnya lebih tinggi dari kita. Entah mungkin bos kita, dosen kita, senior kita. Ya, biasanya kita gunakan cara ini Bapak Ibu semuanya dalam buat janji. Pujian yang tulus akan membuka pintu komunikasi dan membuat prospek Anda lebih sependapat dengan Anda. Misalnya Bapak Ibu, misalnya Anda puji teman Anda, kamu tuh hebat ya. Gak mungkin kan dia makin tinggi Bapak Ibu semuanya. Oh iya, bener, saya itu makin hebat, ya kan? Gak mungkin. Namanya orang dipuji, biasanya apa yang dia lakukan? Merendah Bapak Ibu. Semakin dipuji dia akan semakin merendah. Makanya biasanya Bapak Ibu semuanya kalau buat janji dengan prospeknya level up, ya Anda bisa gunakan contoh-contoh di bawah ini. Biasanya saya gunakan yang nomor 2. Ya, aku lihat kamu ini setiap menjalankan sesuatu selalu sukses. Bisa nggak bro, aku coba belajar cara kamu jalanin bisnis supaya aku bisa implementasiin di bisnis yang lagi aku jalanin sekarang. Ya, jadi Bapak Ibu puji dulu. Kamu setiap kali jalankan bisnis, ya saya lihat selalu sukses. Atau biasanya kalau saya undang teman pengusaha saya selalu puji dulu. Wah, kamu itu saya lihat sukses banget bro. Boleh nggak aku belajar sama kamu? Ya, kebetulan ini ada satu project yang aku lagi mau kerjakan. Ya sekalian kita tukar pikiran lah. Ya kan, nah itu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu bisa membuat kita Bapak Ibu semuanya, membuat kita komunikasi dengan prospek itu lebih terbuka dan prospek itu akan lebih sependapat dengan Anda Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, jadi skrip mengundang ini ya itu sebenarnya banyak sekali yang nggak mungkin saya akan bahas malam hari ini, karena kalau saya bahas malam hari ini ya nanti kita 1 hari 1 malam itu nggak selesai-selesai ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, makanya ini Bapak Ibu ya, saya merekomendasikan Anda untuk membeli buku ini. Namanya GoPro judulnya. Itu yang dikarang oleh Eric Ward. Beliau ini adalah profesional networker di dunia. Ya, ingat Bapak Ibu, pemain baseball yang hebat itu pasti belajar dari buku baseball. Pemain sepak bola yang hebat, Cristiano Ronaldo, dia pasti bacanya buku apa? Sepak bola. Dan profesional networker, kalau Anda ingin jadi profesional di bidang network marketing, baca bukunya network marketing. Anda pengen jadi pelaku bisnis MLM yang hebat, Anda belajar dari orang di buku MLM ini Bapak Ibu semuanya. Buku ini memang buku MLM. Saya rekomendasikan Anda baca. Anda bisa dapat di toko buku terdekat, di toko buku Gramedia Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu semuanya, Anda bisa beli juga sekarang di online, udah banyak ya di marketplace. Anda bisa cari buku judulnya GoPro yang ditulis oleh Eric Ward Bapak Ibu semuanya. Oke? Nah, yang berikutnya adalah gunakan war market Anda. War market itu artinya orang yang memiliki belief, like, and trust Bapak Ibu semuanya. Ya, orang yang betul-betul percaya dengan Anda, ya, yakin dengan Anda, orang yang suka dengan Anda.